Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Nur Hamid, guru IPA SMP Negeri 3 Purworejo, akan memberikan pengantar pembelajaran IPA bab 1 dan bab 2. Anak sekalian, untuk kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran bab 1 yang telah Bapak share beberapa waktu yang lalu. Anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk bab 1 tentang IPA dan pengamatannya, kita akan mempelajari tentang pengamatan, kemudian membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Adapun pengamatan melibatkan panca indera yang melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai untuk mengumpulkan data dan informasi. Sedangkan membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi atau perkiraan. Nah sekalian, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengomunikasikan hasil pendidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dalam ujian ini nanti akan lebih diperdalam lagi dalam kegiatan praktek yang ada di materi modul yang telah Bapak share, utamanya masalah pengukuran. Dan ini bisa dilakukan di rumah sesuai dengan peralatan situasi kalian masing-masing. Untuk memperdalam tentang materi pembelajaran bab pengukuran, kalian bisa membaca modul yang sudah Bapak share seperti ini, dan atau LKS yang mungkin di antara kalian sudah mendapatkan dari koperasi sekolah. Dan untuk prakteknya nanti di dalam modul maupun di dalam LKS sudah ada teknik dan cara mempraktekannya, disesuaikan dengan keadaan dan peralatan yang ada di rumah kalian masing-masing. Misalnya untuk pengukuran panjang, kalian bisa menggunakan aturan baku yang berupa meteran. Ada yang aturan tidak baku, biasanya menggunakan jengkal atau galah. Sedangkan untuk waktu, kalian bisa menggunakan stopwatch atau jam. Dan untuk mengukur massa, yang kadang masyarakat biasa menyampaikannya berat benda, sebenarnya yang perlu digarisbawahi bahwa berat itu pengertian dalam fisika, dalam IPA adalah massa. Itu digunakan timbangan atau neraca. Untuk pelajaran selanjutnya bisa diperdalam melalui, sekali lagi, modul yang telah Bapak share dan modul LKS yang mungkin telah kalian dapatkan di koperasi sekolah. Nah sekalian, tadi Bapak sudah memberikan pengantar bab 1. Sekarang kita akan meningkat pada pembelajaran bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Bapak sudah mencoba membagi 3 materi kecil. 1, cara mengklasifikasi makhluk hidup. 2, pengklasifikasian makhluk hidup. 3, klasifikasi sistem 5 kingdom. Nah sekalian, dalam mempelajari dan memahami mengklasifikasi makhluk hidup, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, memerlukan makan,
bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, mengeluarkan diaksisa, berkembang biak, dan adaptasi sebagai ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk materi tentang pengklasifikasian makhluk hidup, Bapak sudah membuat tabel takson yang bisa dipelajari dan dibaca lebih dalam di modul yang akan Bapak share setelah video ini selesai. Anak sekalian, untuk memahami materi kecil pengklasifikasian makhluk hidup ada yang ukuran besar, ada yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Maka kita pakai alat bantu yang bernama mikroskop. Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, ini adalah lensa okuler. Kemudian, ini adalah tabung mikroskop. Kemudian, ini pengaturan pengarah kasar. Kemudian, ini pengaturan pengarah halus. Di sini ada pegangan. Kemudian, ada meja preparat. Kemudian penjepit optik, kemudian penjepit objek, kemudian di sini ada cermin reflektor, kemudian ada lagi kaki. Bapak akan menjelaskan tentang bagian optik dari mikroskop. Ada dua buah cermin, yaitu cermin datar. Di sini ada cermin datar nih. Kemudian ini ada cermin cekung. Fungsi dari cermin tersebut untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada objek yang akan kita amati. Kemudian ada diafragma. Diafragma adalah di sini. Kalian bisa lihat di sini. Ini bisa digeser-geser ini. Ini adalah untuk mengatur diafragma. Kemudian ada lensa objektif. Di sini ada lensa objektif yang nanti bisa untuk perbesaran dari apa yang kita lihat melalui mikroskop. Bisa 10 kali, 50 kali, dan bisa lebih besar lagi. Dan yang terakhir lensa okuler sebagai lensa yang dekat dengan mata kita. Nah sekalian, optik berikutnya yang perlu Bapak jelaskan, ini adalah preparat. Ada dua kaca datar. Yang dalam prakteknya nanti dalam pengamatan akan diletakkan di meja preparat, meja pengamatan di sini. Nah, sini posisinya begini. Kita jepitkan di sini, dipaskan dengan lensa objek. Bisa kita geser segini untuk bisa melihat bagian-bagian yang akan kita amati. Demikian untuk penjelasan dari kelengkapan mikroskop kali ini. Baiklah, anak sekalian, kita akan mempelajari pembelajaran materi kecil yang ketiga, yaitu klasifikasi sistem 5 kingdom. Materi ini telah ditemukan, diteliti oleh ahli biologi yang telah melakukan klasifikasi makhluk hidup yang bernama Carolus Linnaeus. Anak sekalian, untuk klasifikasi sistem 5 kingdom dan contoh-contohnya sudah ada di dalam modul maupun LKS yang mungkin kalian sudah mendapatkan dari koperasi sekolah. Silakan untuk dipelajari dan dibaca. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya.
demi sukses di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya.